Halo adik-adik, pernah nggak dengerin orang baca Al-Quran terus suaranya tuh adem, indah banget didengarnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya, biar bacaan kita semua juga bisa jadi sekeren itu. Udah siap? Yuk kita mulai! Pasti mau kan bacaan Al-Qurannya jadi makin bagus dan makin benar? Ternyata, ada ilmunya loh. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia keren itu bareng-bareng. Jadi, rahasia itu ada namanya tajwid. Mungkin ada yang udah pernah dengar ya. Tapi, apa sih sebenarnya tajwid itu? Gampangnya gini, tajwid itu ibarat buku petunjuk, biar cara baca Al-Quran kita jadi sempurna. Tujuannya bukan cuma biar kedengaran merdu loh, tapi yang lebih penting, biar kita bacanya persis sama seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi maknanya nggak berubah. Keren kan? Oke, di dalam buku petunjuk tajwid itu, aturannya ada banyak banget. Tapi tenang, jangan pusing dulu. Kita mulai dari yang paling dasar, yang paling sering kita temuin. Apa itu? Aturan tentang bunyi yang dibaca panjang. Ini penting banget. Nah, bunyi panjang ini dalam ilmu tajwid namanya adalah mad. Artinya simpel banget, cuma memanjangkan. Jadi kalau kita ketemu sama hukum mad, tugas kita adalah memanjangkan suara kita sedikit lebih lama dari huruf biasa. Mad itu jenisnya macam-macam, tapi kita fokus ke satu dulu ya, yang jadi rajanya, yang paling sering muncul, namanya mad tabi'i. Kadang disebut juga mad asli, karena ini adalah mad yang paling dasar, yang original. Kalau ini udah bisa, yang lainnya bahkan lebih gampang. Terus, gimana cara kita tahu kalau itu mad tabi'i? Gampang banget, aturannya cuma ada 3 kok. Siap jadi detektif huruf? Ayo kita intip syarat-syaratnya. Pertama, kita kenalan dulu sama 3 huruf jagoan ini. Mereka ini gengnya mad. Ada alif, waw, dan ya. Coba diucapin bareng-bareng. Alif, waw, ya. Ingat-ingat ya, 3 huruf ini petunjuk utama kita. Jadi aturannya itu kayak pasangan. Ada 3 pasang. Pertama, kalau ada fathah, pasangannya itu alif. Kedua, kalau ada dhammah, pasangannya waw sukun. Dan yang ketiga, kalau ada kasroh, pasangannya ya sukun. Udah, cuma 3 itu aja. Simpel banget kan? Oke, kita udah tahu kapan harus baca panjang. Pertanyaan selanjutnya, seberapa panjang nih? Panjang banget atau cuma sedikit aja? Jawabannya adalah 2 ketukan. Atau sering disebut juga 2 harokat. Biar gampang, coba deh tepuk tangan 2 kali pelan-pelan. Tep, tep. Nah, kira-kira sepanjang itulah kita memanjangin suaranya. Nggak kependekan, nggak kepanjangan juga. Pas. Teori udah dapet, sekarang waktunya bagian paling seru, latihan. Kita bakal jadi detektif mat bareng-bareng di surah yang aku yakin kalian semua udah hafal di luar kepala. Surah apa hayo? Yap, surah Al-Falaq. Sebelum kita mulai berburu madinya, coba ingat-ingat lagi deh, kenapa ya surah Al-Falaq ini penting banget sampai kita harus hafal? Nah, betul banget. Kan surah ini salah satu surah andalan kita pas sholat, ya kan? Biasanya dibaca setelah Al-Fatihah. Itu artinya penting banget bacaan kita harus benar dan bagus. Surah Al-Falaq ini pas banget buat latihan kita. Kenapa? Pertama, surahnya pendek, gampang dihafal. Kedua, penting buat sholat kita. Dan yang ketiga, yang paling asyik buat kita hari ini, di dalamnya ada beberapa mat tabi'i yang siap untuk kita temukan. Nih, aku kasih tips jitu buat para detektif mat. Nanti pas baca surah Al-Falaq, coba bacanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Jelas dan hati-hati. Itu namanya tartil. Kalau kita bacanya pelan, nanti bakal lebih gampang nemuin di mana aja tuh matnya bersembunyi. Jadi, ini dia misi utama kita yang harus selalu diingat. Setiap kali mata kalian nemuin salah satu dari 3 pasangan mat yang tadi, langsung panjangkan bacaannya jadi 2 ketukan. Jangan sampai kelewat ya. Wah, keren banget kalian semua. Sekarang kalian resmi jadi detektif mat tabi'i. Dengan ilmu baru ini, kalian udah selangkah lebih maju buat bikin bacaan Al-Quran jadi makin indah. Terus latihan ya, semangat terus.